Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan eksplorasi SLIM yang disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perpustakaan digital. Sebelum lanjut ke materi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Halo, nama saya Syafa Alana Brilianti dengan NIM 0719 1163 3012. Nama saya Zabania Zahra Kusmayuri dengan NIM 071911633014. Perkenalkan, saya Galuh Farahita Zunaidi dengan NIM 071911633043. Perkenalkan, nama saya Mirza Sinta Abdillah dengan NIM 071911633045. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabil Damayanti Zahra dengan NIM 071911633072. dan yang terakhir adalah saya sendiri, Yosi Purwanti, dengan NIM 071911633073. Sebelumnya, untuk pembukaan, saya akan menampilkan tampilan SLIM. Yang pertama adalah bagian Home SLIM. Di sini dapat dilihat bahwa tampilan pada SLIM di pembukaan adalah terdapat search yang digunakan untuk mencari koleksi buku yang akan digunakan dalam pengkatalogan atau metadata yang ingin digunakan. Selanjutnya, terdapat bagian bawah pada search, yaitu topik yang mungkin diminati oleh pengguna dan koleksi yang paling diminati oleh pengguna. Seperti diketahui bahwa pada bagian topik yang mungkin disarankan oleh SLIM adalah topik tentang literatur, social science, applied science, and art education. Dan di bagian bawahnya terdapat contoh-contoh koleksi yang terdapat pada SLIM. Selanjutnya, berikut adalah contoh koleksi pada SLIM. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat deskripsi singkat tentang koleksi yang akan dipinjam ataupun digunakan, dan di bawahnya terdapat ketersediaan buku yang dapat dipinjam. Di sini dapat kita lihat bahwa ternyata ini kosong, namun apabila buku tersedia, maka di sini akan terdapat angka jumlah buku yang akan dapat dipinjam. Dan terdapat bagian bawahnya adalah detail koleksi yang membantu untuk pemustaka mengetahui secara detail koleksi tersebut tentang apa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, konsep metadata. Lasa HS dan Umi Nurida Suciati mendefinisikan metadata sebagai data tentang data. Task Force on Metadata dari Alam mendefinisikan metadata sebagai data terstruktur yang ditandai dengan kode sehingga dapat diproses oleh komputer, mendeskripsikan ciri-ciri satuan pembawa informasi, serta membantu identifikasi penemuan, penilaian, dan pengelolaan satuan pembawa informasi. Metadata terbagi menjadi 3 jenis, antara lain metadata deskriptif, metadata administratif, dan metadata struktural. Metadata deskriptif adalah data yang dapat mengidentifikasi sumber informasi yang digunakan untuk memperlancar proses penemuan dan seleksi. Metadata administratif adalah data tidak hanya dapat mengidentifikasi sumber informasi, melainkan dapat mengidentifikasi cara pengelolaannya. Metadata struktural adalah data yang membuat data satu dengan data yang lain dapat saling berkaitan atau berhubungan. Manfaat metadata itu sebagai alat atau tool yang digunakan dalam mengelola data. Sarana untuk menyebarluaskan kepemilikan data, memberikan informasi kepada pengguna sebagai tata cara pemrosesan sekaligus menginterpretasikannya, dan mengandung istilah baku yang digunakan dalam khazanah data spasial sehingga kesalahan arti dalam penuturan data spasial dapat dihindari. Umumnya metadata digunakan untuk deskripsi formal skema sumber daya yang berlaku untuk semua jenis objek baik digital maupun non-digital.
Metadata dalam website dapat berupa deskripsi singkat mengenai website beserta keyword di dalamnya. Metadata dalam dokumen dapat berisi informasi mengenai seberapa panjang dokumen, siapa yang menciptakan, kapan ditulis, dan isinya. Metadata dalam gambar dapat memberikan informasi seberapa besar ukuran file gambar, kedalaman warnanya, resolusinya, dan kapan diciptakan. Ketika sebuah file diciptakan, secara otomatis metadata direkam dalam PC sehingga dapat diketahui kapan file diciptakan, siapa user yang menciptakan, berapa ukuran file, dan eksistensinya. Akan tetapi metadata dapat disusun secara manual dengan bantuan aplikasi perangkat software pengolah metadata. Berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya. Selanjutnya, implementasi metadata dalam database. Nah, implementasi metadata dalam database itu berbentuk metadata mengandung informasi mengenai isi dari sesuatu yang digunakan untuk kepentingan manajemen data dalam sebuah database atau basis data. Nah, database ini apa sih? Database itu adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dan terorganisir, serta dapat diakses secara elektronik di dalam komputer, sehingga dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software atau aplikasi yang biasanya mendeskripsikan pengolahan aktivitas-aktivitas untuk menghasilkan informasi dan basis data tersebut. Nah, metadata di perpustakaan, dalam perpustakaan ini bentuknya ada MARCS, Mechanic Readable Cataloging, MOODS atau Metadata Object Description Schema, METS atau Metadata Encoding and Transmission Standard, dan Dublin Core. Nah, metadata ini digunakan untuk membantu dalam kegiatan temu kembali informasi atau bisa disebut juga sebagai information retrieval. Nah, contoh implementasi metadata dalam database yaitu suatu kartu katalog yang merupakan bentuk dari metadata dikhususkan untuk sumber informasi elektronik atau digital, seperti metadata dalam perangkat lunak atau software SLIMS, atau bisa disebut juga sebagai Senayan Library Management System, adalah metadata berbasis MOODS atau disebut juga sebagai metadata Object Description Schema yang nantinya akan masuk ke dalam database Senayan. Nah, database Senayan sendiri ini menggunakan database MySQL. Untuk dapat menggunakan perangkat lunak SLIM ini, maka suatu pengguna perlu memiliki software MySQL supaya dapat mengaksesnya. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Iya, selain metadata diimplementasikan dalam database, metadata juga diimplementasikan dalam searching dan index SLIMS. Apa itu SLIMS? SLIMS atau Senayan Library Management System adalah perangkat lunak atau software bebas berbasis web yang mampu berjalan di dalam sistem jaringan lokal atau intranet dan internet, serta dapat dikatakan sebagai salah satu FOSS, free open source software yang didesain untuk memenuhi kebutuhan otomatisasi perpustakaan, library automation. SLIMS dilisensikan di bawah GPL versi 3 dan dikembangkan oleh tim dari Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. SLIMS dapat dikategorikan ke dalam jenis metadata deskriptif. SLIMS merupakan perangkat digital perpustakaan yang telah banyak diminati oleh masyarakat, terutama pustakawan, karena memiliki berbagai fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan sistem otomasi suatu perpustakaan dengan lebih cepat dibandingkan secara manual. Mengingat SLIMS adalah katalogisasi digital yang menggambarkan dan mencakup unsur detail informasi seperti buku. Nah, apa sih implementasi metadata dalam searching dan index SLIMS? Implementasi searching dan index yang digunakan dalam metadata SLIMS ini adalah Swing Search dan MongoDB. Untuk dapat melakukan kebutuhan searching yang cepat dan tepat, maka diperlukan adanya suatu search engine
dalam SLIMS. Metadata SLIMS ini menggunakan atau mengaplikasikan Spring, di mana Spring ini merupakan sebuah search engine yang penggunaannya cukup mumpuni, open source, dan MySQL friendly. Search engine Spring tersebut mudah digunakan untuk mengindeks data dari database relasional dan cara kerjanya juga mumpuni sesuai kebutuhan. Dalam suatu proses peindeksan dibutuhkan kecepatan dan ketepatan untuk menemukan kembali sebuah informasi. Salah satu cara kerja search engine adalah indexing. Indexing adalah suatu proses yang dilakukan oleh search engine untuk dapat memahami elemen dalam satu halaman. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya, SLIMS ini memiliki kelebihan dalam konsep metadata. Nah, SLIMS ini merupakan aplikasi open source berlisensi dan bisa diunduh secara gratis melalui website resmi yang telah memenuhi standar pengelolaan koleksi perpustakaan sesuai dengan International Standard Bibliographic Description atau ISBD. Metadata yang digunakan pada SLIMS ini merupakan metadata Object Description Schema atau MODS, di mana dikelola langsung oleh Network Development serta MRC Standard Office dari Library Congress. Digunakannya MODS sebagai metadata standar dalam SLIMS ini dianggap cukup mampu untuk melakukan pertukaran bibliografi dari berbagai sistem otomasi perpustakaan lainnya. SLIMS juga melakukan upgrade sistem untuk penyempurnaan, perbaikan, dan penambahan fitur baru. SLIMS ini memiliki fleksibilitas tinggi yang mampu menyesuaikan tingkat kebutuhan perpustakaan sebagai penggunanya. Salah satu indikatornya adalah tersedia manual yang dapat di-download pada website resmi SLIMS dari berbagai modul jika pengguna mengalami kesulitan. Modul ini berisi trik hingga untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul. Selanjutnya, kekurangan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu kekurangan SLIMS dalam konsep metadata. Proses akses SLIMS harus melalui tahap penginstalan file SLIMS yang harus disesuaikan dengan PC pengguna yang akan mengaksesnya. Setelah SLIMS telah diunduh, fasilitas yang terdapat pada SLIMS tidak dapat dibuka melalui file tersebut. Jadi pemanfaatan fasilitas SLIMS ini harus dibuka melalui website yang tidak tersedia informasinya pada file. Hal tersebut mengakibatkan pengguna SLIMS harus mencari terlebih dahulu tutorial penggunaan SLIMS di luar file yang telah diunduh. Tidak hanya itu saja, dalam metadata SLIMS, informasi sangat terbatas dan ada yang tidak terdapat pada katalog SLIMS tersebut. Keterbatasan ini membuat aktivitas pengguna yang ingin memanfaatkan SLIMS dalam pengelolaan informasi terhambat. SLIMS juga memiliki kekurangan lainnya, yaitu pada proses peminjaman. Bagi orang yang awam dan baru pertama kali mengakses SLIMS, ini akan merasa kebingungan karena koleksi yang terdapat pada SLIMS tidak dapat dipinjam dan hanya akan keluar deskripsi informasi tentang koleksi yang dibuka saja. Hal tersebut termasuk merupakan penghambat bagi pengguna yang baru pertama kali dalam menggunakan SLIMS. Terkadang juga, dalam aktivitas pengaksesannya terdapat pemberitahuan langkah untuk peminjaman, namun kemudian hanya akan diarahkan pada download suatu file yang tidak dapat dibuka. Sekian informasi dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan, kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.